Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 10. We'll presentation about designing contractational material. I'm Aulia Mahmuda as moderator and presenter 2. My friend Novi Damayanti as presenter 1. Novi, time is yours. Okay, thank you, Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Novi Damayanti, and here I will explain about our material. And the first material is instructional material. What is instructional material? Instructional design is commonly defined as a systematic procedure in which educational and training programs are developed and composite aiming at a substantial improvement of learning. And instructional design can also be described as the systematic development of instructional specification using learning and instructional theory to ensure the quality of instruction. Jadi, desain instruksional itu umumnya didefinisikan sebagai prosedur sistematis di mana program pendidikan dan penelitian dikembangkan dan disusun bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran yang substansial. Desain instruksional juga dapat digambarkan sebagai pengembangan sistematis spesifikasi instruksional menggunakan pembelajaran dan teori instruksional untuk memastikan kualitas instruksi. Jadi dalam merancang bahan ajar bahasa Inggris, guru harus menyusun secara sistematis dan runtut untuk memfasilitasi proses belajar mengajar yang efektif. Sebagai salah satu model desain pembelajaran, yaitu adalah model pembelajaran dari Dick and Carey. Di next slide. Next slide. Oke, jadi di sini ada Dick and Carey. Di situ ada 9 types of systematic approach. Yang pertama bisa dilihat di situ ada identify instructional, identify instructional goals. Di situ langkah pertama dalam model ini adalah menentukan apa yang Anda ingin peserta didik dapat lakukan ketika mereka telah menyelesaikan instruksi Anda. Tujuan instruksional dapat berasal dari daftar tujuan dan penelitian kebutuhan dari pengalaman praktis dengan kesulitan belajar siswa dan analisis orang-orang yang melakukan pekerjaan atau beberapa persyaratan lain untuk instruksi baru. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. I think enough and back to the moderator. Okay, wait a minute. Okay, thank you, Novi, for your explanation. The next material is delivered by me. In this slide, there are the steps.
based on Dick and Carey, propose 9 steps of systematic approach. So in this table, there are 9 steps. The first, there is identify instructional goal. In this first step, in the model is to determine what is that you want learners to be able to do when they have complete your instruction. The instructional goal may be derived from a list of goals, from a needs assessment, from practical experience with learning difficulties of students, from the analysis of people who are doing a job, or from some other recruitment for new instruction. Jadi ini adalah langkah pertama dalam menentukan apa yang ingin siswa lakukan ketika mereka telah menyelesaikan instruksi dari identify instructional goals ini. Jadi tujuan instruksional ini dapat berasal dari daftar tujuan. Dapat berasal dari daftar tujuan, dari penilaian kebutuhan, dari pengalaman praktis dengan kesulitan belajar siswa, dari analisis orang-orang yang melakukan pekerjaan, atau dari beberapa persyaratan lain untuk instruksi baru. Okay, the second step is conduct instructional analysis, atau di situ adalah conduct instructional analysis juga ya. Jadi no, masih slide yang sama. Jadi in the second step, you will determine step by step what people are doing when they perform that goal. The final step in the instructional analysis process is to determine what skill, knowledge, and attitudes, known as entry behaviors, are required of learners to be able to begin the instruction. A diagram will be produced what depicts the relationship among all of the skill that have been identified. Jadi langkah kedua itu langkah yang menentukan langkah demi langkah yang akan dilakukan oleh kita ketika melakukan tujuan itu, yaitu langkah terakhir dalam proses analisis instruksional yang pertama itu akan menentukan keterampilan, pengetahuan, dan sikap apa yang dikenal sebagai perilaku yang ada, yang diperlukan peserta didik untuk dapat memulai instruksi sebuah diagram yang akan diproduksi untuk menggambarkan hubungan antara semua keterampilan yang telah diidentifikasi. Kalau tadi yang pertama itu adalah tujuan instruksional yang nilainya adalah kebutuhan atau pengalaman belajar siswa, yang di step kedua ini adalah penilaian langkah terakhir yang menentukan keterampilan, pengetahuan, dan sikap apa yang dikenal sebagai perilaku yang ada di dalam yang peserta didik itu punya. Lalu ada step 3. Step 3 analyze learners and context. Di sini mungkin ada identify entry behaviors ya. Maaf, kecilan. Jadi di step 3 ini, in addition to analyze the instruction goal, there is a parallel analysis of the learners, the context in which they will learn the skill, and the context in which they will use them. Learners' current skill, preference, and attitudes are determined along with the characteristic of the instructional setting and the setting in which the skill will eventually be used.
This crucial information shapes a number of the succeeding steps in the model, especially the instructional strategy. Di step ketiga ini, selain menganalisis tujuan instruksional, ada analisis paralel dari peserta didik, konteks di mana mereka akan mempelajari keterampilan, dan konteks di mana mereka akan menggunakannya. Jadi ada keterampilan, preferensi, dan sikap peserta didik saat ini ditentukan bersama dengan karakteristik pengaturan instruksional dan pengaturan di mana keterampilan pada akhirnya akan digunakan. Informasi penting ini membentuk beberapa langkah berikutnya dalam model, terutama dalam strategi instruksional. Jadi step 3 ini mendukung step yang pertama tadi. Lalu ada then there is a fourth step. The fourth step is you will wait a minute. The first step is write performance objective. Jadi write performance objective ini adalah step keempat. Ini yang warna ungu. Tadi yang step pertama itu yang warna kuning. Yang step kedua itu yang warna pink di atas. Lalu step yang ketiga itu yang warna pink di bawah. Yang step keempat itu ada di tengah yang warna ungu. Jadi yang right performance objective. Jadi in this step, you will write specific statements of what the learners will be able to do when they complete the instruction. These statements, which are derived from the skills identified in the instructional analysis, will identify the skills to be learned, the condition under which the skill must be performed, and the criteria for successful performance. Jadi di step 4 ini kita akan menulis pernyataan spesifik tentang apa yang dapat dilakukan peserta didik ketika mereka menyelesaikan instruksi. Pernyataan-pernyataan ini yang berasal dari keterampilan yang diidentifikasi dalam analisis instruksional itu. Dan ini akan mengidentifikasi keterampilan yang akan dipelajari, lalu kondisi di mana keterampilan harus dilakukan, dan kriteria untuk kinerja yang sukses. So back to the step, for fifth step, itu ada develop assessment instrument, atau di tabel sini ada develop criterion reference test. Itu yang di kotak ungu yang kedua. Jadi based on the objective you have written or anything, develop assessment that are parallel to and measure the learner's ability to perform what you describe in the objective. Major emphasis is placed on relating the kind of behavior described in the objective to what the assessment requires. Jadi berdasarkan tujuan yang kita telah tulis tadi di 4 step itu akan dikembangkan sebagai penilaian yang paralel dengan dan ukur kemampuan peserta didik untuk melakukan apa yang kita jelaskan dalam tujuan. Jadi penekanan utama ditempatkan pada menghubungkan jenis perilaku yang dijelaskan dalam tujuan dengan apa yang dibutuhkan saat penilaian. So the next step is develop instructional strategy. Itu yang kotak ungu yang ketiga. Identify the strategy that you will use in your instruction to achieve the terminal objective. The strategy will include session or pre-instructional activities, presentation or information, practice and feedback, testing and follow-through activities. The strategy will be based on current theories of learning and result of learning research.
the characteristic of the medium that will be used to deliver the instruction, content to be taught, and the characteristic of the learners who will receive the instruction. These features are used to develop or select material or to develop a strategy for interactive classroom instruction. Jadi di step ke-6 ini mengidentifikasi strategi yang akan kita gunakan dalam instruksi untuk mencapai tujuan paralel tadi. Strategi ini akan mencakup bagian tentang kegiatan prainstruksional atau penyajian informasi, praktek dan umpan balik, lalu pengujian dan kegiatan tindak lanjut. Strategi ini akan didasarkan pada teori pembelajaran saat ini dan hasil penelitian pembelajaran, karakteristik media yang akan digunakan untuk menyampaikan instruksi, konten yang akan diajarkan, dan karakteristik peserta didik yang akan menerima instruksi. Fitur-fitur ini digunakan untuk mengembangkan atau memilih bahan untuk mengembangkan strategi untuk instruksi kelas interaktif. The next step, the seventh step, there is develop and select instructional materials. Jadi di sini adalah kotak ungu yang keempat. Jadi in this step, you will use your instructional strategy to produce the instruction. This typically includes a learner's manual, instructional material, and tests. When we use the term instructional materials, we are including all forms of instruction such as interactors, guides, student modules, overheads, transparency, video tabs, computer-based multimedia formats, and web page for distance learning. We intend the term material so have this broad connotation. The decision to develop original materials will depend on the type of learning to be taught, the availability of existing relevant materials and developmental research available to you, criteria for selecting from among existing materials are provided. Sorry, Lucky masih belum pindah slide. So, di langkah ke-7 ini, kita akan menggunakan strategi instruksional untuk membuat instruksi. Ini biasanya mencakup manual pelajar, bahkan instruksional dan tes. Ketika kita menggunakan istilah materi instruksional, kita termasuk semua bentuk instruksi seperti panduan instruktur, modul siswa, transparansi overhead, rekaman video, format multimedia berbasis komputer, dan halaman web untuk pembelajaran jarak jauh. Kita akan bermaksud ini menjadi bahan istilah untuk memiliki konotasi yang luas di langkah ini. Dan keputusan untuk mengembangkan bahan pembelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik atau kepada murid, ketersediaan bahan yang relevan yang ada, dan sumber daya perkembangan yang tersedia, lalu kriteria untuk memilih dari antara bahan yang ada dan yang disediakan. Lalu kita ke step selanjutnya. Wait a minute. Ini maaf. Nah, di step selanjutnya itu, the 8 steps is design and conduct formative evaluation. Yang warna kuning yang sejajar sama tabel yang ungu.
Jadi design and conduct formative evaluation is following the completion of a draft of the instruction. A series of evaluation is conduct, collect data are used to identify how to improve the instruction. Jadi di step ini setelah selesainya draft instruksi yang tadi yang step ketujuh, sekarang adalah serangkaian evaluasi yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk mengidentifikasi cara meningkatkan instruksi. 3 jenis evaluasi formatif disebut sebagai evaluasi satu ke satu, evaluasi kelompok kecil, dan evaluasi lapangan yang dapat digunakan untuk meningkatkan instruksi. Teknik serupa dapat diterapkan pada evaluasi formatif bahan yang ada atau instruksi kelas. Oke, kita menuju the last step. The last step is revise instruction, atau di tabel kuning yang terakhir di bawah sejajar dengan tabel yang pink ini, develop and conduct. Sorry. Jadi di step terakhir ini adalah the final step, and the first step in a repeat cycle is revising the instruction. Data from the formative evaluation are summarized and interpreted to attempt to identify difficulties experienced by learners in achieving the objective and relate these difficulties to specific definitions the instruction. Jadi di langkah terakhir ini adalah langkah pertama dalam siklus berulang, adalah merevisi instruksi data dari evaluasi formatif yang diringkas dan ditafsirkan untuk mencoba mengidentifikasi yang kesulitan yang dialami oleh siswa atau peserta didik dalam mencapai tujuan dan menghubungkan kesulitan ini dengan kekurangan spesifik dalam instruksi. Jadi kalau tadi udah ada 8 step, sebelum 9 step itu, kira-kira kalau ada yang salah atau ada kesulitan dalam peserta didik, bisa direvisi. Oke, I think enough for my explanation. The next slide will be delivered by Novi. Time is yours, Novi. Okay, Aul. Okay, in the last slide, describe the scientific process as follows. The first is formulation. Formulation of a question that is the explanation of a specific of observation. Jadi ini adalah perumusan pertanyaan, yaitu menjelaskan dari pengamatan tertentu. And then the next hypothesis, which is the formation of opinions based on the knowledge obtained while formulating the question that might explain the observed behavior. Jadi hipotesis yaitu pembentukan pendapat berdasarkan pengetahuan yang diperoleh sambil merumuskan pertanyaan yang dapat menjelaskan perilaku yang diamati. And next, prediction. This step involves determining the logical consequences of the hypothesis. Jadi, yang selanjutnya ini adalah prediksi. Langkah ini melibatkan penentuan konsekuensi logis dari hipotesis. Selanjutnya, testing. This is an investigation of whether or not the observed behavior is true as it is predicted by the hypothesis.
This can be done by concluding experiments. Jadi testing itu adalah pengujian. Jadi ini adalah penyelidikan apakah perilaku yang diamati benar atau tidak, seperti yang diprediksi oleh hipotesis. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan eksperimen. The last analysis is involves determining what the result of the experiment show and deciding on the next action to take. Scientific approach can be implemented in classroom teaching practice. Jadi yang terakhir ini adalah analisis. Ini melibatkan penentuan apa hasil eksperimen menunjukkan dan memutuskan tindakan berikutnya yang harus diambil. Pendekatan ilmiah dapat diimplementasikan dalam praktik penjelasan di dalam kelas. Okay, I think enough and back to the moderator. Sorry, mic-nya ke-mute. Okay, thank you Novi for your explanation. And I'm as a moderator, I think enough for our group presentation. And the last I say, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh grup selanjutnya untuk presentasi, yaitu grup 12.